Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jauhar Nurdiansyah. Saya dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang digital transmission. Yang pertama yang saya bahas adalah digital to digital conversion. Digital to digital conversion adalah representasi informasi digital oleh sinyal digital ketika binar 1 dan 0 yang dihasilkan oleh komputer diterjemahkan ke dalam urutan pulsa tegangan yang dapat disebarkan melalui kabel. Proses ini dikenal sebagai pengkodean digital ke digital. Adapun jenis-jenis dari digital to digital conversion, yang pertama yaitu ada namanya line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Adapun tujuan dari line coding yaitu 1. Merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antar pengirim dan penerima. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal atau sinyal dengan frekuensi nol. Yang keempat, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Yang kelima, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Adapun karakteristik dari line coding, yang pertama, elemen data dan sinyal data. Pada komunikasi data, elemen data merupakan entiti terkecil, sedangkan elemen sinyal merupakan unit terpendek dari sinyal digital. Dengan kata lain, elemen data adalah apa yang kita butuhkan untuk dikirim, sedangkan elemen sinyal adalah apa yang dapat kita kirim. Kemudian ada namanya data rate dan sinyal rate. Data rate didefinisikan sebagai jumlah elemen-elemen data atau bit-bit yang dikirim selama satu titik. Sedangkan sinyal rate didefinisikan sebagai jumlah elemen-elemen sinyal yang dikirim selama satu detik. Yang kemudian ada namanya bandwidth atau lebar data. Sinyal digital membawa informasi non-periodik. Bandwidth dari sinyal non-periodik adalah kontinu dengan jangkauan terbatas. Meskipun secara aktual bandwidth sinyal digital adalah tak terbatas, tetapi bandwidth efektifnya adalah terbatas. Kemudian ada namanya baseline rendering. Baseline diartikan nilai rata-rata data sinyal yang diterima di sisi penerima. Data sinyal yang akan dievaluasi terhadap nilai baseline untuk mendapatkan nilai elemen data. String data 0 atau yang panjang akan menyebabkan nilai baseline menjadi tidak menentu atau baseline rendering dan membuat data tersebut menjadi sulit untuk dikodekan secara langsung pada sisi penerima. Yang kelima ada namanya DC component. Saat level tegangan digital adalah konstan untuk beberapa saat, maka pada spektrum akan terlihat atau timbul frekuensi yang sangat rendah yang biasa disebut dengan DC component. Yang terakhir ada namanya self-synchronizing. Untuk merepresentasikan secara tepat sinyal yang diterima dari pengirim, interval bit penerima harus disesuaikan secara tepat dengan interval bit pada sisi pengirim. Jika clock penerima terlalu cepat atau lambat, maka interval bit tidak akan cocok pada sisi penerima, akan terjadi kesalahan mengimplementasikan sinyal. Adapun kategori line coding berdasarkan sinyal. Yang pertama, unipolar. Unipolar menggunakan suatu polaritas untuk menyatakan dua posisi di bilangan binar, yaitu biasanya ada tegangan dinyatakan dengan logika 1 dan tidak ada tegangan dinyatakan dengan logika 0. Kemudian ada namanya polar. Polar adalah pengkodean yang penggunaan dua level tegangan yaitu positif dan negatif. Yang ketiga ada namanya bipolar. Bipolar menggunakan 3 level tegangan yaitu positif, negatif, dan 0. Bit logika 0 akan bernilai level tegangan 0 dan bit logika 1 dipresentasikan terjadi pembalikan tegangan baik positif ke negatif maupun ke negatif ke positif. Kemudian ada yang dinamakan line coding schemes.
Pada line coding scheme ini ada 3. Yang pertama, skema unipolar. Kemudian skema unipolar merupakan sinyal yang kemudian skema polar, yang ketiga skema bipolar. Yang pertama yaitu skema unipolar. Skema unipolar merupakan sinyal yang hanya menggunakan satu level tegangan, bisa positif atau negatif, serta tegangan 0 untuk logika 0, dan gambarnya seperti ini. Kemudian, ada yang dinamakan skema polar. Skema polar merupakan pengkodean sinyal digital atau bit yang menggunakan logika 1 untuk tegangan positif dan minus 1 untuk tegangan negatif. Adapun bagian-bagian dari skema polar. Bagian-bagian dari skema polar yang pertama ada namanya NRZ atau No to Return to Zero. Di NRZ ada 2 jenis. Yang pertama, level NRZ. Level NRZ memiliki karakteristik yang dimana saat bit 1 dinyatakan sebagai low signal dan bit 0 dinyatakan sebagai high signal. Yang kemudian ada namanya inverse NRZ. Inverse NRZ memiliki karakteristik di mana suatu kode transisi bisa positif atau negatif atau sebaliknya sebagai logika 1, dan apabila tidak ada transisi dianggap sebagai logika 0. Adapun gambar dari NRZ level dan NRZ inverse. Kemudian ada namanya return to zero atau RZ. RZ merupakan sinyal digital yang menuju tegangan netral saat ingin melakukan transisi kode binar. Adapun gambar dari RZ. Kemudian ada yang dinamakan Manchester. Sinyal digital Manchester memiliki transisi di tengah dalam suatu periode logika bit. Transisi rendah ke tinggi menyatakan logika 1, sedangkan tinggi ke rendah menggambarkan logika 0. Adapun gambar dari sinyal digital Manchester. Kemudian ada namanya diferensial Manchester. Diferensial Manchester adalah sinyal digital yang menyatakan apabila ada transisi sinyal maka dinyatakan dalam logika 1, sedangkan apabila tidak ada terjadi transisi dianggap logika 0. Adapun gambar dari diferensial Manchester. Kemudian ada yang disebut skema bipolar. Skema bipolar adalah suatu sinyal digital yang memiliki 2 tegangan bernilai positif dan negatif serta tegangan 0 atau logika 0. Sinyal akan dianggap memiliki logika 1 saat terjadi pergantian sinyal tegangan. Jika tidak ada pergantian maka dianggap 0. Dan adapun gambar dari skema bipolar. Kemudian yang ketiga ada yang disebut scrambling. Scrambling merupakan pengkodean digital AMI yang mengandung masalah tersendiri apabila terdapat level tegangan 0 berderet panjang. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengkodean scrambling. Yang bertujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level tegangan 0 berderet panjang. Pada dasarnya, teknik scrambling adalah pengkodean AMI dengan memodifikasi apabila dideteksi level tegangan 0 berderet panjang. Adapun gambar dari scrambling tersebut. Selanjutnya yang saya bahas yaitu analog to digital conversion. Pada analog digital conversion ini ada yang disebut dengan PCM atau Pulse Code Modulation. PCM adalah metode transmisi serial dari representasi sinyal analog yang terdiri dari proses filtrasi, penyamplingan, kuantisasi, dan pengkodean. PCM memiliki kelebihan antara lain dapat mengubah sinyal analog menjadi besaran digital dengan noise immunity yang tinggi dan error detection yang mudah. Adapun proses pada sistem PCM, yang pertama adalah filtrasi atau filterisasi. Filter adalah suatu rangkaian yang dirancang agar dapat meloloskan suatu sinyal input pada rentang frekuensi tertentu dan meredam sinyal input yang mempunyai frekuensi di luar
rentang frekuensi yang telah ditentukan. Proses sinyal oleh filter disebut filterisasi. Filter digital adalah filter dengan sinyal masukan berupa sinyal diskrit yang dikelompokkan menjadi finite impulse response yang sering disebut dengan filter non-recursive dan IIR atau infinite impulse response atau sering disebut filter rekursif. Kemudian ada yang dinamakan penyamplingan. Penyamplingan adalah suatu proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit agar sesuai dengan format digital. Yang ketiga ada namanya kuantisasi. Kuantisasi adalah suatu tahap pemetaan dari sinyal yang telah disampling menjadi sinyal dengan level tertentu berdasarkan bit ADC yang digunakan. Kemudian ada yang disebut dengan pengkodean. Pengkodean merupakan proses mengubah besaran tertentu ke dalam bentuk lain yang dikenal berdasarkan ketentuan yang teratur. Selanjutnya pada analog to digital conversion ada namanya delta modulation. Modulasi delta merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam telekomunikasi, khususnya telekomunikasi digital. Modulasi delta merupakan sebuah teknik modulasi di mana suatu sinyal analog dapat dikodekan dalam digit bit kembar. Prinsip kerja dari modulasi delta adalah pemancaran rentatan pulsa-pulsa dengan lebar tetap yang polaritasnya menunjukkan apakah keluaran demodulator harus naik atau turun pada masing-masing pulsa. Keluaran dibuat naik atau turun oleh suatu tinggi langkah yang tetap pada masing-masing pulsa. Yang selanjutnya yaitu transmission modes. Dalam transmission modes ada namanya parallel modes. Parallel modes adalah semua bit yang dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Data dikirim terus-menerus melalui jalur yang disediakan tersebut sehingga semua data dapat terkirim. Dan kemudian dalam transmisi modes juga dikenal dengan nama serial mode. Serial modes merupakan masing-masing bit dari suatu karakter dikirim secara berurutan yaitu bit per bit. Penerima kemudian merakit kembali arus beberapa bit yang datang kembali menjadi karakter. Dalam serial modes ini terdapat dua mode transmisi. Yang pertama ada yang disebut dengan synchronous transmission. Synchronous transmission dikenal juga dengan istilah synchronous transfer mode atau STM. Proses pengiriman dan penerimaan diatur sedemikian rupa agar memiliki pengaturan yang sama sehingga dapat dikirim dan diterima dengan baik antar alat tersebut. Umumnya pengaturan ini didasarkan terhadap pewaktuan dalam mengirim sinyal. Pewaktuan ini diatur oleh suatu denyut listrik secara periodik yang disebut dengan clock atau timer. Yang kedua ada namanya asynchronous transmission. Asynchronous transmission ini sering disebut juga diistilahkan dengan asynchronous transfer mode. Mode ini paling sering digunakan untuk mengirimkan dan menerima antar dua alat. Pada mode ini berarti clock yang digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras dengan lainnya. Dengan demikian, data lain berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Dengan demikian, proses transfer dapat dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Jika ada kekurangan, mohon juga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.